Hidup antar manusia harus saling bantu-membantu, tolong-menolong. Dan ini merupakan satu hal yang baik dalam kehidupan bersosialisasi satu dengan yang lain. Bukankah itu adanya manusia dengan sesamanya untuk ada tenggang rasa, untuk ada saling mendukung, saling menguatkan. Dan ketersalingan ini sangat lumrah. Namun satu hal yang justru perlu dicermati dan perlu hati-hati adalah ketika kebablasan, ketika bantuan atau pertolongan manusia itu dijadikan andalan utama dalam hidup. Betul, setiap kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh bantuan dan pertolongan orang lain. Tapi kalau terus-menerus mengandalkan bantuan dan pertolongan orang lain, jelas ini menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai. Karena bantuan dan pertolongan manusia ada batasnya. Selalu ada masa tenggang waktunya. Belum lagi bisa mengandung pamrih. Ketika kita sudah membantu atau kita dibantu, ada seperti hubungan sungkan atau enggak enak hati, saya harus membalas bantuan itu. Dan bisa juga dalam saling bantu-membantu itu muncul kesaling tergantungan. Saling tergantung, saya tergantung kepada bantuan orang lain. Inilah sebenarnya perlu kita waspadai. Benar kita perlu hidup saling membantu. Tapi jangan sampai kita mengandalkan bantuan itu sebagai andalan utama hidup setiap kita. Kita perlu cari benar-benar secara cermat dan tepat kepada siapa kita andalkan diri. Cari andalan yang benar dan andalkan juga dengan cara yang benar. Dan terus hidup di dalam kebenaran. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini Yesaya 31 ayat 1-3. Sebuah peringatan yang cukup keras kepada orang-orang pilihan Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya pada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Tuhan yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia dan bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Tidak ada salahnya minta bantuan, dan tentu saja dalam kita mencari bantuan, kita akan mencari yang lebih kuat dari kita. Yang lebih punya banyak, kita lagi kurang, kita cari pasti yang dia punya banyak dan bisa bantu kita. Tetapi hati-hati ketika yang kita mintakan bantuan itu adalah justru orang yang mau memanfaatkan kita. Itu yang terjadi sehingga Tuhan bicara keras kepada umat pilihannya untuk tidak minta bantuan ke Mesir. Kenapa Tuhan katakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan? Karena Mesir itu adalah sebuah negara, bangsa yang menindas orang-orang pilihan Tuhan. Yang berarti jelas motifnya memang itu adalah negara yang besar, negara adidaya pada masa itu dapat diandalkan karena mereka adalah negara yang sangat kaya raya. Tetapi ini menyebabkan orang yang minta pertolongan itu justru jadi mengandalkan diri kepada pertolongan orang Mesir. Makanya Tuhan katakan celakalah yang pergi ke Mesir minta pertolongan dan bantuan dan mengandalkan kuda-kuda mereka, percaya pada kereta Mesir yang begitu banyak, kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Menarik sekali kata kuda muncul berulang kali. Tuhan selalu mengingatkan kuda itu adalah lambang peperangan. Kuda itu adalah lambang orang yang mau pergi perang, dia pergi dengan kuda. Dan untuk membawa kemenangan dia pakai kuda. Berbeda dengan Yesus yang masuk Yerusalem naik keledai beban yang mudah.
Kuda menjadi tanda pertarungan. Dan makanya Tuhan ingatkan, jangan andalkan kuda-kuda orang Mesir yang sebenarnya itu musuhmu. Engkau minta bantuan kepada justru lawanmu. Yang jelas berarti saat kita minta bantuan kepada lawan mengetahui kelemahan kita kekurangan, maka si lawan itu akan terus menggerogoti kita. Ayo, mari kuberikan bantuan, tapi ada ikatan kemudian. Dan disinilah Tuhan ingatkan, mereka cari pertolongan ke Mesir, tapi ini yang paling fatal dan menjadi vital dalam hidup orang percaya, yaitu mereka tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Mereka lebih mengandalkan hidup mereka kepada pertolongan manusia, kepada pertolongan yang mereka pikir itu kuat, dapat diandalkan, perkasa, tapi sebenarnya menjerat dan melukai mereka sendiri nantinya. Tuhan ingatkan. Kenapa? Karena mereka tidak memandang Tuhan yang Maha Kudus dan tidak mencari Tuhan. Mereka cari bantuan dari mana-mana, tapi mereka tidak mencari Tuhan yang sebenarnya bisa membantu dengan caranya yang bijaksana. Makanya Tuhan jelas sekali menolak. Dikatakan bahwa Dia akan mendatangkan malapetaka dan Dia bangkit melawan penjahat, bahkan yang tegas melawan bala bantuan orang-orang lalim. Dia tahu bahwa kalau orang Israel minta bantuan kepada orang Mesir, maka itu akan menjerat mereka. Itu yang digelarkan kepada orang Mesir sebagai orang-orang lalim. Dan Tuhan ingatkan lagi, orang Mesir itu manusia, bukan Allah. Kuda-kuda mereka yang perkasa dan banyak itu makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Tuhan ingin mengatakan bahwa ayo andalkanlah Allah yang maha hidup, yang maha kudus, yang patut dicari dan diandalkan. Dia roh yang berkuasa, bukan kuda-kuda atau bantuan manusia. Dan Tuhan malah mengatakan, bila Tuhan mengacungkan tangannya, maka yang membantu dan yang dibantu akan tergelincir dan jatuh, dan akan binasa bersama-sama. Pesan ini tegas sekali Tuhan tegur dengan sangat keras kepada umat pilihannya, justru karena Tuhan menyayangi mereka. Tuhan tidak mau mereka mengandalkan hidup mereka kepada yang hampa, yang salah. Mereka mengandalkan hidup mereka harusnya kepada yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita dalam hidup sehari-hari, jangan andalkan bantuan manusia. Selalu ada batasnya. Sekalipun saat ini manusia itu bisa bantu kita, orang itu bisa memperlengkapi hidup kita, bisa memberikan bantuan yang banyak, hati-hati. Hati kita harus tetap bercikal bakalkan Tuhan. Berarti apa cikal bakal Tuhan? Tuhan yang jadi pertama, Tuhan yang jadi utama. Cikal bakal hidup kita adalah Tuhan. Karena Dia kita ada, karena Dia kita punya, karena Dia kita bisa. Dan tanpa cikal bakal dari Tuhan dan tanpa berbekalkan Tuhan, kita akan terjungkal. Terjungkal kepada apa? Kepada pemercayaan diri terhadap manusia dan bantuannya yang serba terbatas. Tuhan tidak mau kita terjungkal dalam celaka petaka yang membuat luka dan duka yang berkepanjangan. Dia mau kita mengandalkan Tuhan yang maha benar, Roh yang maha kudus Allah Israel. Carilah Dia senantiasa, andalkanlah Dia, Dia dapat dipercayai. Dan biar kiranya sabda Tuhan hari ini ingatkan kita untuk supaya stop andalkan bantuan manusia. Boleh menerima, tapi jangan andalkan hidupmu kepada penerimaan itu. Boleh untuk meminta, tapi jangan andalkan kepada apa yang engkau minta atau kepada siapa engkau minta. Tapi hiduplah bercikal bakalkan Tuhan yang selalu mengawali hidupmu, dan Dia memberikan bekal untuk hidupmu, sehingga kita akan terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Tetaplah percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bukan saja percaya Dia ada, tapi percayakan seluruh keberadaanmu kepada Dia yang maha ada, yang maha hadir buat kita. Hari ini mungkin kita sedang membutuhkan bantuan. Berdoa dan jelaskan, minta kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengirimkan bala bantuan yang benar, sehingga itu bantuan yang tidak mengikat, tapi bantuan yang justru memerdekakan dan makin mendewasakan, serta membuat kita bergantung kepada Tuhan yang maha membantu. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo andalkan yang benar dengan cara yang benar dan hidup di dalam kebenaran. Amin.